Pada 13 Januari 1998, seorang pelajar asal Bulgaria yang bernama Lordankan Apostolova atau yang lebih dikenal dengan nama Tamia Pachenko ditemukan meninggal di Kanal Tanah Merah, Singapura. Orang-orang yang mengenalnya biasa memanggilnya Denny. Tak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadi Denny. Namun diketahui Denny adalah seorang pelajar yang mengambil jurusan IT di salah satu sekolah di Singapura. Pada 13 Januari 1998, Yu Ahkam, 56 tahun, sedang memancing di kanal dekat Jalan Feri Tanah Merah. Tiba-tiba ia melihat tubuh wanita Kaukasian mengambang di kanal itu. Kemudian Yu Ahkam segera menelpon kepolisian. Saat polisi memeriksa lebih lanjut, polisi melihat bahwa kaki wanita itu diikat ke sebuah karung yang berat. Diidentifikasi, mayat wanita itu bernama Lordankan Apostolova atau yang lebih dikenal dengan nama Tania Pachinko. Namun, banyak yang memanggilnya dengan nama Denny. Denny diketahui pertama kali datang ke Singapura pada Oktober 1996 untuk sekolah di sebuah sekolah IT di Singapura. Ahli patologi forensik Chow Seceng dipanggil untuk melakukan otopsi pada mayat Denny. Sekedar informasi bahwa Chow Seceng adalah ahli patologi yang sangat dihormati di Singapura karena ketajaman intuisinya. Beliau sering membantu polisi untuk memecahkan kasus-kasus yang cukup sulit. Profesor Chow memberikan laporan bahwa ia menemukan luka pada leher yang disebabkan oleh benda tajam, dan luka ini dapat menyebabkan pendarahan lambat yang akan mengakibatkan kematian karena kehilangan darah. Namun, Profesor Chow juga mengatakan bahwa dalam paru-paru mayat yang ditemukan mengandung sekitar 600 ml air, yang berarti ia menghidup air saat ia sedang berada di dalam kanal. Dengan kata lain, Denny masih setengah hidup pada saat ia dibuang ke kanal. Kemungkinan setelah ditikam ia hanya tidak sadarkan diri, namun dia masih bernafas saat tubuhnya berada di dalam kanal. Profesor Chow juga mengatakan bahwa Denny meninggal dengan lambat dan sangat menyakitkan. Sementara itu, polisi yang dipimpin oleh Richard Limbenggi menemukan struk belanjaan di area dekat kanal, dan ketika ditelusuri, petunjuk mengarah pada sebuah pompa bensin di mana terdapat CCTV. Dalam rekaman kamera CCTV itu menunjukkan dua pria Melayu membeli sesuatu yang terdapat pada struk yang ditemukan oleh polisi di dekat kanal. Polisi teringat pada salah satu teman Denny yang memberikan pernyataan sebelumnya bahwa Denny berteman dekat dengan seorang pria Melayu bernama Saiful Edam bin Adam. Ketika CCTV itu ditunjukkan pada saksi, ternyata benar. Salah satu laki-laki yang terekam CCTV itu adalah Saiful Edam. Polisi juga menemukan bahwa Denny melakukan perdagangan komoditi dengan Saiful. Saiful adalah direktur perdagangan untuk sebuah perusahaan trading yang dimana Denny adalah salah satu kliennya. Polisi kemudian menginterogasi Saiful pada 15 Januari 1998. Dalam interogasinya, Saiful mengakui bahwa dia memang membunuh Apostolova atau yang dikenal dengan Denny. Pada 11 Januari 1998, Saiful menceritakan kejadian malam itu. Kevin Walter Hector adalah atasan dari Saiful. Hector menyewakan flat di Depot Road miliknya kepada Saiful dan keluarganya. Diketahui Saiful mempunyai istri bernama Heslinda binti Ar-Rahman, 23 tahun, dan mempunyai seorang putri yang baru lahir. Kemungkinan pembunuhan Denny dilakukan di flat tersebut karena menurut laporan kepolisian bahwa DNA dari darah yang ditemukan di flat sewaan Saiful itu adalah DNA dari Denny. Atas pengakuan Saiful itu, polisi mendakwa Saiful atas pembunuhan berencana terhadap Denny pada 19 Januari 1998. Cerita kronologis pembunuhan Denny akan diceritakan di dalam pengadilan. Sementara itu, 26 tahun, Norisham alias Muhammad Ali menyerahkan diri kepada polisi 2 hari setelah ia menceritakan pada paman dan orang tuanya bahwa ia telah membantu Saiful untuk membuang mayat Denny di sebuah kanal. Hal itu terbukti juga dari rekaman CCTV yang ditemukan untuk mengidentifikasi Saiful. Muhammad Ali dan Saiful awal kali bertemu ketika mereka sedang dalam 2 tahun wajib militernya. Ia kemudian memberitahukan kepada polisi perannya atas pembunuhan Denny. Muhammad Ali kemudian didakwa dengan pembunuhan pada 22 Januari 1998. Baik Saiful dan Muhammad Ali akan diadili bersama atas pembunuhan Denny pada akhir Juli 1998.
Pada tanggal 29 Juli 1998, Saiful Edam dan Muhammad Ali diadili di Pengadilan Tinggi Singapura atas pembunuhan Lordanka Apostolova atau yang dikenal dengan nama Denny. Pengacara bernama Peter Fernando mewakili Muhammad Ali, sementara pengacara bernama James Bahadur bertugas mewakili Saiful. Jaksa penuntut membuka tuntutan dari keterangan polisi yang mendapatkan pengakuan dari Saiful dan Muhammad Ali. Dalam pernyataannya, kedua pria itu menceritakan detail pembunuhan yang telah mereka lakukan. Mereka mengaku bahwa mereka Dani dengan menggunakan parang. Kemudian mereka membuang mayat Dani ke kanal dengan bantuan Heslinda, istri dari Saiful. Mereka juga membeli barang-barang yang terekam dalam kamera CCTV yang disita oleh polisi. Barang-barang yang mereka beli untuk membuat mayat Dani tetap tenggelam dalam air dan barang-barang untuk membersihkan tempat kejadian. Kejaksaan yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Penuntut Umum DPP Francis Seng menuduh bahwa Saiful dan Ali memiliki niat untuk membunuh Denny karena mereka bertindak bersama dan berusaha memastikan kematian Denny dengan membuang mayatnya ke dalam kanal dan memastikan mayatnya untuk tetap tenggelam. Awal cerita pertikaian antara Saiful dan Denny yang diungkap di pengadilan adalah pada saat Denny berencana membeli sebuah mobil Toyota milik atasan Saiful lainnya yang bernama Eric Tan. Pada saat itu Denny telah mentransfer sekitar $40.000 sebagai uang muka pembelian. Namun mungkin karena Denny merasa dirugikan dengan kesepakatan itu, Denny terus mengancam Saiful. Menurut keterangan Saiful, Denny juga sering mengancamnya bahwa akan melaporkan dirinya kepada teman-teman Denny yang cukup berpengaruh. Menurut berita juga tidak dijelaskan apakah kerugian pasti yang didapat oleh Denny sehingga pertikaian itu bisa terjadi. Yang banyak dibicarakan adalah argumen karena ketidakpuasan Denny yang mungkin merasa dirugikan oleh harga mobil Toyota itu. Singkat cerita, karena merasa dilecehkan dan terganggu oleh sikap ketidakpuasan Denny terhadapnya, Saiful akhirnya berencana membunuh Denny. Pengadilan juga menghadirkan saksi ahli yaitu Profesor Chow untuk mempresentasikan temuan otopsinya. Namun dalam pembelaannya, pengacara dari Saiful mengatakan bahwa pada saat kejadian, pelaku telah memastikan bahwa Denny sudah meninggal ketika mereka membuang mayatnya ke dalam kanal. Para pelaku juga sepakat mengakui jika mereka tidak tahu menahu jika Denny saat itu belum meninggal, mengingat banyaknya luka sayatan pada tubuh Denny. Pada 14 Agustus 1998, Hakim Pengadilan Tinggi Kan Ting Chiu menyampaikan putusannya. Hakim memutuskan bahwa Saiful dan Muhammad Ali bersalah atas pembunuhan dan menjatuhkan hukuman mati kepada keduanya. Menurut pengadilan, alasan dibalik hukuman yang sama kepada kedua pelaku karena Saiful telah menawarkan uang kepada Muhammad Ali untuk membantunya dalam membunuh Apostolova atau Denny. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pembunuhan Denny adalah pembunuhan berencana dan juga diketahui kedua pelaku kemudian tidak berhubungan lagi setelah kejadian itu adalah upaya untuk menutupi kerjasama mereka agar tidak terdeteksi oleh kepolisian. Sementara itu, kaki tangan Saiful yang lain yaitu istrinya sendiri, Heslinda binti Arahman, juga didakwa di Pengadilan Distrik Singapura karena bersekongkol dengan suaminya dan Muhammad Ali untuk membuang mayat Denny, dan juga karena tidak melaporkan pembunuhan itu ke polisi. Namun Heslinda tidak dituntut seperti Saiful dan Muhammad Ali karena terbukti bahwa ia tidak ikut melakukan perencanaan pembunuhan. Oleh pengadilan, Heslinda dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Hakim juga mengatakan bahwa tindakan Heslinda yang tidak mengurungkan atau memberitahu kepolisian adalah tindakan yang jahat dan tercela. Dan perilaku Heslinda merujuk pada sifat berdarah dingin. Mengingat Heslinda ada di tempat kejadian saat suaminya membunuh Denny, namun tidak melakukan apapun dan membiarkan suaminya membunuh seseorang. Setelah dijatuhi hukuman mati, baik Saiful dan Muhammad Ali mengajukan banding atas hukuman mereka. Keduanya sama-sama menggunakan kembali pembelaan dan argumen mereka yang dibuat saat sidang putusan. Para pelaku meminta pengadilan meninjau kembali kasus mereka. Namun, Hakim Ketua Yong Pung Hau dan Hakim Pengadilan Tinggi Tan Limeng menemukan bukti yang menunjukkan bahwa para pelaku bersama-sama merencanakan pembunuhan terhadap Lordanka Apostolova dan tidak ada kesalahan dalam persidangan putusan. Oleh karena banding para pelaku ditolak, hakim memberikan sebuah komentar sarkastik kepada Muhammad Ali dalam pembelaannya. Muhammad Ali mengatakan bahwa ia hanya membantu membuang mayat Denny. Kemudian hakim berkomentar,
Jika dia atau yang dimaksud Muhammad Ali tidak memiliki niat yang sama dengan Saiful, untuk apa dia di sana? Untuk melakukan tindakan amal, tuturnya. Pada tanggal 2 Juli 1999, meskipun Amnesty International memohon gerasi, Saiful Edam bin Adam yang berusia 23 tahun dan Norisham atau Muhammad Ali yang berusia 27 tahun digantung di penjara Changi, Singapura. Penjara Changi adalah satu-satunya penjara di Singapura yang menampung terpidana mati sebelum dieksekusi.